Pemirsa, pasca penangkapan Gubernur Papua oleh KPK, pihak kepolisian menambah 1.000 lebih personel untuk mengamankan 9 wilayah di Papua. Kapolri perintahkan tindak tegas massa pendukung Lukas NMB yang membuat rusuh. 1 orang pendukung Lukas NMB tewas dalam bentrokan dengan polisi di Bandara Sentani, Jayapura. Pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB oleh KPK di Jayapura, sempat terjadi perlawanan oleh sekelompok massa yang hendak menerobos areal Bandara Tes Eluai Sentani, Kabupaten Jayapura. Mereka hendak menghalangi dibawanya Lukas NMB ke Jakarta oleh KPK. Pihak kepolisian terpaksa melakukan tindakan tegas untuk menghalau massa yang menyerang petugas di depan Bandara Sentani. Sedikitnya 4 warga terkena tembakan aparat kepolisian. 1 orang dilaporkan tewas. Sementara 3 warga lainnya masih dirawat di RSUD Kabupaten Jayapura, di mana 2 warga yang terkena tembakan adalah pendukung setia Lukas NMB. Polri menambah 1.000 lebih personel untuk mengamankan 9 wilayah di Papua. Bersama Panglima TNI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Kota Sorong, Papua Barat Selasa siang. Kapolri memerintahkan polisi untuk menindak tegas oknum masyarakat yang berbuat rusuh pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas NMB. Memang tadi sempat terjadi aksi bentrok, khususnya pada saat beberapa kelompok mau menyusul ke bandara dan melakukan pelemparan, kemudian ada tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat. Namun saat ini situasinya sudah mulai kondusif dan personel kita lakukan penebalan di 9 wilayah. Saat ini situasi di Papua khususnya Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura berangsur kondusif. Suasana terpantau sepi lantaran banyak warga yang masih takut beraktivitas pada malam hari. Dari Jayapura, Papua, Andrew Surapati, Omega Bat Korumbawa, Anyus melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui situasi keamanan terkini, kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Ignatius Beni Prabowo. Selamat sore, Pak Beni. Tutup ya teleponnya, Pak Kabid ya. Pak Beni. Mas Duno. Ya, suara saya jelas, Pak Ben? Ya, cukup jelas terdengar. Baik, Pak Beni, situasi terkini di Papua, khususnya di Jayapura, seperti apa? Silakan. Ya, situasi terakhir yang terpantau hingga pukul 18.00 di wilayah hukum Polres Jayapura Kota dan Polres Jayapura Kabupaten. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, saat ini masih aman, kondusif, demikian. Oke, kalau kita bandingkan dengan kondisi kemarin, Pak Beni, apakah memang kemarin kondisinya agak lebih dinamis dibandingkan hari ini? Kalau kita bisa lihat kemarin, misalnya? Iya, benar sekali Mas Yono bahwa situasi yang kemarin itu karena memang proses penangkapan dari Bapak LE sehingga memicu dari simpatisan Bapak LE meluapkan emosinya sehingga terjadi kericuhan. Namun hari ini dan mulai dari tadi malam hingga hari ini tidak ada gejolak gangguan kamtipmas di masyarakat. Baik. Berarti bisa dikatakan untuk hari ini keadaan kondusif seperti itu ya, Pak Ben? Ya, benar sekali. Oke. Warga beraktivitas normal atau masih ada mungkin pembedaan atau penjagaan seperti apa? Ya, situasi di masyarakat lalu lintas berjalan normal. Masyarakat beraktivitas, kemudian juga masyarakat yang berjualan, kios maupun toko masih buka seperti biasa. Demikian juga kantor-kantor pemerintahan melaksanakan aktivitasnya secara normal. Baik. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk personil hari ini yang diturunkan atau mungkin disiagakan, Pak, ada
perbedaan dengan kemarin, penambahan atau malah dikurangi untuk hari ini? Ya, tentunya kita memberikan penambahan kekuatan Baik. karena di sini yang tadinya ada 4 titik yang kami fokus untuk pengamanan, yaitu di daerah Expo, kemudian di daerah Herang, dan di wilayah Sentani, yaitu di pos 7 dan Polsek Kapitiga Udara. Nah, sekarang dari wilayah kota saja, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kapolda, itu ada 9 titik pengamanan, yaitu di batas kota, Expo Waena, TL Waena, Perumnas 3, USTJ, Sains Teknologi Jayapura, Baik. Lingkaran AB, Ring Road AB, Ring Road Japsel, Holtekam. Dan ada penambahan 4 titik lagi, yaitu Tingnan TTC Jaksel, Taman Indi, Yapis, dan Hotel Ciuteva. Baik. Untuk personel di masing-masing pos ini diperkuat oleh 40 personil, sehingga total kurang lebih di seluruh jajaran 1.000 personil yang tergelar. Baik, jadi ada 1.000 personil dan titiknya pun tadi ditambah ya Pak Ben, dari 4 menjadi kurang lebih 9 titik. Kalau kita bicara mengenai penambahan ini, baik itu personil dan juga titik, berarti dengan kata lain kepolisian melihat kemungkinan adanya ya peningkatan keamanan atau eskalasi seperti itu. Iya, sebetulnya pada intinya kami ingin memberikan jaminan keamanan Baik. kepada masyarakat di wilayah Jayapura Kota dan Jayapura Kabupaten untuk bahwa benar tidak ada isu-isu terkait dengan adanya rencana-rencana gerakan daripada massa, dan benar-benar kita menjamin aktivitas daripada masyarakat untuk bisa beraktivitas demikian. Oke, untuk korban sendiri kerusuhan kemarin Pak, kita tahu ada 1 yang tewas, yang luka juga ada beberapa. Bagaimana update-nya korban kemarin Pak? Untuk hari ini? Ya? Benar, jadi dari korban 6 orang dan 1 yang meninggal dunia. Untuk yang meninggal itu sudah disemayamkan di rumah duka. Kemudian yang korban luka dari 4 orang di Rumah Sakit Bayangkara dan 3 orang di 3 orang di Rumah Sakit Bayangkara dan 3 orang di Rumah Sakit Yowari. 5 orang sudah kembali ke rumahnya masing-masing karena mereka dari tadi malam mereka ingin pulang secara paksa. Jadi akhirnya mereka dipulangkan, namun sudah diberikan perawatan intensif, artinya diberikan perawatan terhadap luka-lukanya. Dan 1 orang yang masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, yaitu korban rekoset peluru dari masyarakat yang berada di situ atas nama Nyonya Nipa PLC Tulung. Baik. Tulang. Baik. Pak Ben, kalau kita melihat informasi lain seperti pesawat Trigana Air yang ya saya baca ditembak di Bandara Oksibil, Papua, apakah ada keterkaitan dengan kemarin atau KKB atau seperti apa Pak? Analisa sementara. Ya, tidak ada kaitannya antara penangkapan Bapak LE dengan kejadian di Oksibil atau Kabupaten Pegunungan Bintang, karena sebelum penangkapan itu juga sudah ada kejadian penembakan terhadap pesawat itu. Demikian. Jadi kalau yang terjadi di Bandara Oksibil Papua itu kemungkinan KKB ya Pak ya? Iya, bisa dipastikan memang kelompok KKB dari Kodam 35. Oke. Baik. Mereka masih melakukan penyerangan secara sporadis. Baik. Hingga hari ini juga demikian. Baik. Terakhir Pak Beni, mungkin himbauan untuk warga Papua khususnya Jayapura. Apa yang ingin Anda sampaikan?
Ya, kepada seluruh masyarakat warga Papua dan juga masyarakat Papua yang berada di luar daerah Papua agar secara dewasa menyikapi situasi terkait dengan penangkapan Bapak LE, Gubernur Papua oleh KPK ini tidak terpancing oleh isu-isu yang memprovokasi, demikian juga isu-isu hoaks yang tidak jelas kebenarannya. Mari kita ciptakan Papua yang damai dan indah. Itu harapan dari Bapak Kapolda dan juga Bapak pimpinan kami Kapolri. Baik, terima kasih Pak Kombes Ignatius Beni Prabowo, Kabid Humas Polda Papua. Selamat beraktivitas kembali.